Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini kami berkesempatan untuk mengamati salah satu TK yang berada di Jalan Pramuka, yaitu TK Alifia. Sebelum kami mengamati proses pembelajaran yang ada di TK Alifia, terlebih dahulu kami mewawancarai kepala sekolah, yaitu Ibu Asminah. Pertanyaan pada wawancara dengan kepala sekolah di TK Alifia sama seperti saat kami mewawancarai kepala sekolah di SLB Negeri Pembina. Karena pada tugas kali ini kami diminta untuk mengamati proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi. Selanjutnya kami diminta untuk membandingkan mengenai proses pembelajaran di TK Inklusi dan SLB. Hasil wawancara dengan kepala sekolah di TK Alifia yaitu di TK Alifia menerima anak berkebutuhan khusus. Hampir setiap tahun ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar. Untuk di tahun ini, Ibu Asminah mengatakan bahwa terdapat 3 anak berkebutuhan khusus yang berada di kelas B. Untuk penerimaan anak berkebutuhan khusus sendiri, TK Alifia tidak membatasi berapa anak yang akan mendaftar. Ibu Asminah mengatakan bahwa masih banyak orang tua yang mendaftarkan peserta didik, namun tidak mengatakan bahwa peserta didik adalah anak berkebutuhan khusus. Seperti yang dialami oleh peserta didik berinisial AS, orang tuanya tidak memberitahukan kepada pihak TK bahwa ia mengalami ADHD. Namun setelah bersekolah di TK Alifia, orang tua AS mulai terbuka untuk menceritakan dan meminta solusi dari guru-guru di TK Alifia. Sekolah menyarankan untuk membawa AS mengikuti terapi di luar sekolah. Setelah 1 tahun di terapi, AS sudah mulai ada perubahan, di mana AS sudah mampu untuk mengatur emosinya dan mulai belajar untuk membaca. Ibu Asminah mengatakan bahwa di TK Alifia seharusnya anak berkebutuhan khusus ditangani oleh 1 guru saja. Namun tidak seperti yang diinginkan, guru-guru di TK Alifia tetap akan membantu satu sama lain saat menangani anak berkebutuhan khusus yang sedang berada di luar kendali. Dengan begitu, pendidik berhasil mendidik anak berkebutuhan khusus dengan baik, sehingga perubahan-perubahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus dapat terlihat, seperti 3 peserta didik yang berada di TK Alifia tahun ini. Dulunya peserta didik AS, BM, dan GL yang sebelumnya susah untuk diatur dan tidak mampu untuk mengontrol emosi, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran di TK Alifia, lama-kelamaan mereka mampu mengikuti pembelajaran. Tidak hanya itu, Ibu Asminah juga mengatakan bahwa di TK Alifia juga bekerja sama dengan pihak puskesmas dan psikologi. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua peserta didik agar nantinya orang tua tidak bingung dalam memilih dan mengambil keputusan dalam melanjutkan sekolah bagi anaknya sesuai dengan tingkat kecerdasan, kemampuan fisik, mental, dan inderanya. Pihak sekolah dan orang tua peserta didik sangat terbantu dengan adanya kerjasama antara puskesmas dan psikologi, di mana mereka dapat membantu orang tua dalam mengatasi gangguan belajar, sosial, dan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asminah, diketahui bahwa strategi pembelajaran khusus untuk peserta didik anak berkebutuhan khusus di TK Alifia adalah dengan interaksi secara langsung. Menurut Ibu Asminah, strategi pembelajaran dengan interaksi secara langsung merupakan strategi pembelajaran yang relevan dikarenakan interaksi secara langsung menjadikan peserta didik anak berkebutuhan khusus merasa lebih diperhatikan, sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran.
Selanjutnya, perbandingan proses pembelajaran dan anak berkebutuhan khusus yang diamati oleh kelompok 4 di TK Alivia dan SLB Negeri Pembina. Yang pertama adalah perbandingan penerimaan anak berkebutuhan khusus di TK Alivia dan SLB Pembina. Di SLB Negeri Pembina, menerima anak berkebutuhan khusus dari yang ringan hingga yang berat. Salah satu contohnya adalah anak tunadaksa. Di kelas tunadaksa, terdapat 3 murid. Yang ketiganya memiliki kelainan yang sama, yaitu kelainan pada sistem serebral atau biasa disebut cerebral palsy. Sementara di TK Alivia, hanya menerima anak berkebutuhan khusus ringan, seperti disabilitas sosial, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD, anak dengan gangguan spektrum autisme, anak dengan potensi intelektual yang sedikit di bawah rata-rata, anak dengan kesulitan belajar, dan anak dengan gangguan kemampuan komunikasi. Pada tahun ini TK Alivia menangani 3 anak berkebutuhan khusus yang berada di kelas B. 3 peserta didik tersebut memiliki gangguan, yaitu 1 anak hiperaktif dan 2 peserta didik dengan gangguan kemampuan komunikasi. Selanjutnya adalah perbandingan mengenai perawatan khusus untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah. Pada SLB Negeri Pembina terdapat perawatan khususnya seperti melatih motorik halus menggunakan alat-alat yang ada untuk anak tunadaksa. Sementara pada TK Alivia bekerja sama dengan pihak psikologi dan puskesmas. Namun belum ada perawatan atau terapi khusus untuk anak berkebutuhan khusus di TK Alivia. Sekolah hanya dapat menyarankan dan memberikan solusi untuk terapi di luar sekolah. Selanjutnya adalah strategi yang digunakan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah. Di SLB Negeri Pembina, strategi yang digunakan adalah melihat terlebih dahulu asesmen dari masing-masing murid. Dari situ, guru dapat melihat kemampuan apa saja yang murid dapat lakukan, dan nantinya hal ini bisa menjadi langkah awal guru dalam mengajar mereka. Sementara di TK Alivia, strategi yang dilakukan adalah dengan interaksi langsung terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka merasa lebih diperhatikan dan menjadi semangat untuk mengikuti proses pembelajaran.